kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami belajar, berkati, haleluya, amin. Terima kasih Rifka. Nah, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadirannya kalian semua. Dengarkan namanya ya. Rifka. Hadir Bu. Rizka. Hadir Bu. Gaby. Hadir Bu. Reza. Hadir Bu. Aldri. Hadir Bu. Siti. Hadir Bu. Desri. Hadir Bu. Hadir semua ya. Ya Bu. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Masih ingat tidak? Nah, tentang apa coba? Penciptaan Bu. Ya, pintar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar. Tapi sebelumnya, Ibu akan tanya, siapa yang bawa Alkitab? Saya Bu. Bawa semua tidak? Tidak Bu. Kenapa nggak bawa? Lupa Bu. Nah, lain kali, kalau kita belajar pendidikan agama Kristen, tolong dibawa ya. Ya Bu. Karena kita akan membaca firman Tuhan, membaca ayat-ayat Alkitab. Nah, untuk anak-anak yang nggak bawa, minggu depan bawa ya. Iya Bu. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya. Kalian tahu tidak persamaan dari kata berharga? Tahu tidak? Setuju Bu. Lagi. Penting Bu. Ya. Masih ada yang tahu? Unik Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manusia berharga di mata Allah. Nah, anak-anak, kita berharga di mata Allah atau kita bernilai itu karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita mempunyai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajarannya kita yaitu siswa mampu memahami bahwa manusia berharga di mata Allah. Nah, untuk dapat tujuan pembelajarannya kita, pastinya kita mempunyai indikator yang harus kita pelajari supaya tujuannya kita boleh tercapai. Nah, ada beberapa indikator yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita menjelaskan manusia berharga di mata Tuhan. Nah, yang kedua, kita menguraikan hal-hal yang menunjukkan bukti bahwa manusia berharga di mata Allah menurut Kejadian 1 ayat 26, Mazmur 139 ayat 14 sampai 26, Yeremia 29 ayat 11 dan Yohanes 3 ayat 16. Nah, yang ketiga, kita menuliskan bagaimana cara kita bersyukur memperingati hari ulang tahun dan pertumbuhan yang Allah berikan. Nah, anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari tentang penciptaan mulai dari hari pertama sampai ke hari ke-7. Nah, Ibu mau tanya, manusia diciptakan pada hari keberapa? Ke-6 Bu. Ya, hari ke-6 manusia diciptakan. Ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itu sekarang kita akan mempelajari bagaimana manusia berharga di mata Allah. Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa manusia itu berharga di mata Allah. Jadi hari ini kita akan belajar dulu apa artinya berharga. Tadi di awal Ibu bertanya, anak-anak sekalian menjawab bahwa itu berharga, bernilai, unik, istimewa. Dan betul sekali, kata berharga itu bisa diartikan sebagai istimewa. Artinya bahwa memiliki nilai yang sangat tinggi daripada yang lain. Jadi kita manusia memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Kemudian unik, artinya sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Seperti pada hewan, kita berbeda dengan hewan karena Tuhan mengaruniakan kita akal untuk berpikir, untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alasan mengapa manusia disebut berharga di mata Allah. Ayo yang bawa Alkitabnya, buka di Kejadian pasal 1 ayat 26. Reza, mana Alkitabnya? Tidak ada Bu. Kenapa? Oh, yang di depan dibawa ya, Bu. Sudah dapat?
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, Bu. Terima kasih, Rifka. Jadi kata kuncinya di situ bahwa manusia kita diciptakan menurut apa? Segambar. Bacanya ini adalah gambar kita. ya, gambar dan rupa kita. Nah, kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Jadi, anak-anak, apakah kalian tahu arti dari kalimat kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Sama dengan Allah, Bu. Sama dengan Allah? Ada yang lain? Ibu, jadi hidupnya kita sama hidupnya Allah itu sama? Nah, anak-anak begini ya, Ibu jelaskan. Artinya segambar dan serupa dengan Allah itu kita memiliki sifat seperti Allah. Kita bisa melakukan atau mencerminkan sifat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang tahu apa-apa saja sifatnya Tuhan Allah? Ada yang tahu? Baik, Bu. Iya, baik, betul sekali. Ada lagi? Sabar. Ada lagi? Iya, mengasihi, semuanya benar dan lain sebagainya. Tuhan Allah memiliki sifat sabar, kasih, adil. Jadi, anak-anakku sekalian, sebagai gambar dan rupa Allah, kita harus mengasihi sesama, berbagi kepada sesama. Itu adalah alasan pertama mengapa kita disebut sebagai manusia berharga di hadapan Allah. Nah, kedua, coba baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Lama, Ibu. Iya, semuanya pintar, itu perjanjian lama. Sudah dapat? Belum, Ibu, tidak tahu. Kenapa, Aldri? Gimana? Nah, ini cari angka 16. Sudah lihat? Terus, Ibu. Gaby sama Tundayani? Tidak Kan tidak perhatikan, Ibu. Kenapa? Dosa, Bu. Kenapa? Kenapa, Aldri? Ini, pakai Alkitabnya Ibu dulu. Iya, Bu. Ini kenapa kami nulis terus? Tidak, Ibu. Mengerti ceritanya waktu Ibu menjelaskan? Mengerti, Ibu. Sudah dapat? Gaby sudah dapat? Belum, Bu. Iya. Rifka sama Resa. Sudah dapat? Sudah, Bu. Oke. Anak sekalian, ayo baca bersama-sama dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk pula pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelumnya ada satu pun daripadanya. Amin. Iya. Nah, anak-anak, di situ bahwa kita manusia diciptakan melalui proses yang sangat indah dan ajaib. Iya, sejak kita dikandung oleh ibu kita dilahirkan sampai besar begini, itu adalah proses pembentukan kita, di mana kita dibentuk dengan sangat indah dan ajaib. Nah, diciptakan oleh Tuhan itu sangat indah dan sangat luar biasa. Sejak kita di dalam kandungan ibu kita dilahirkan sampai kita pada saat ini, Tuhan membentuk kita dengan sangat indah dan luar biasa. Nah,
Tuhan Yesus tidak hanya menciptakan kita, tetapi Dia memelihara kehidupan kita. Kenapa Trindayani? Mengantuk, Bu. Kenapa mengantuk? Dia suka main game, Bu. Oh, jangan main game ya. Ya, dengarkan Ibu menjelaskan ya, Trindayani. Iya, Bu. Ya, kita lanjut ya. Bahwa manusia itu tidak hanya diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan memelihara kehidupan manusia. Nah, manusia itu dipelihara oleh Tuhan ketika ia sakit, ketika kita sakit, ketika kita di dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang menyembuhkan kita. Tuhan juga yang memberi kita semangat belajar agar apa yang kita cita-citakan kita boleh capai. Nah, Tuhan juga yang telah menghadirkan orang tua kita, oma, opa, nenek, kakak, dan adik untuk merawat kita, dan sehingga pada hari ini kita boleh bertumbuh hingga pada saat ini. Jadi, anak-anakku sekalian, saya dan anak-anakku kita semuanya berharga di mata Tuhan. Allah. Iya, jadi apapun keadaan kita, baik rambut kita keriting, hidung kita pesek, kulit kita hitam, tetapi kita tetap berharga di mata Allah. Paham? Paham, Ibu. Ada yang ingin dipertanyakan? Bu, Ya? kan ada teman nggak punya tangan gitu, apakah istimewa? Iya. Andri, jika ada teman kita di sekeliling kita yang misalnya berkebutuhan khusus, tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, atau tidak mendengar dan tidak melihat, itu juga berharga di mata Tuhan, karena kita sama-sama diciptakan apa tadi di Kejadian, serupa dan segambar dengan Allah. Kita memiliki sifat-sifat Allah. Kita diciptakan unik, istimewa, berbeda dengan yang lain. Jadi anak-anakku sekalian, jika dalam kehidupan sehari-hari tidak ada lagi yang ejek-ejek temannya ya, bahwa ih kau ini hitam, kau ini pesek, kau ini gendut, tidak boleh ya, tidak boleh ya, Tri. Nggak boleh. Iya, tidak boleh. Jadi kalian sudah paham mengapa kita disebut manusia yang berharga di mata Allah? Paham, Bu. Oke, sudah paham? Paham. Nah, anak-anak itu tadi sudah menjelaskan tentang arti dan alasan mengapa manusia berharga di mata Allah. Nah, sekarang kita akan masuk dalam sesi diskusi. Ibu akan bagi ke dalam kelompok, dikerjakan dengan teman sebangkunya. Sebelum dikerjakan, perwakilan dari teman kelompoknya mengambil kertas di depan. Kemudian nanti kalau kertasnya dibuka, kemudian Reza membuka kertas tersebut, dan yang terdapat di dalamnya yaitu Yeremia 29. Berarti itu yang dikerjakan ya. Siapa? Ya, silakan ambil kertasnya di depan satu orang. Sudah dibuka? Ya, contohnya tadi kan Ibu sudah menjelaskan di dalam Kejadian 1 ayat 26, bukti manusia itu berharga di mata Allah. Nah, yang akan kalian cari dari dari ayat tersebut yaitu bukti hidupku berharga di mata Allah. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Balik di kursimu. Oh, Bu, ditulis ke jawabannya ini, Bu. Iya, ditulis baru nanti dibacakan hasil pekerjaannya ya. Ya, Bu, nggak boleh lupa, Bu. Ini kita tidak ada kitabnya di sini, Bu. Kan ya, kitabnya dalam satu kelompok dibagi ke temannya yang tidak ada ke Alkitabnya. Tidak mau kan? Siapa suruh? Tidak boleh begitu, udah sediani. Harus dibagi. Ini aja. Baca nih sekali ini. Kau baca nih. Aku ada baca kamu ada kamu dari yang itu jawab.
Iya, tidak boleh. Juragan Nandri. Sudah, Bu. Sudah apa belum? Semangat kuliah. Iya, Bu. Ya, sudah selesai? Sudah. Iya, salah satu dari teman kelompoknya membacakan ayat Alkitabnya, kemudian jawabannya ya. Iya. Tenang. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 31 bagian A. Siapa yang dapatkan itu yang membaca. Alkitab dibaca ayat Alkitabnya dulu. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sudah, Ya. Bu? Jawabannya belum. Jawabannya belum. Sudah. Ya, silakan kita bacakan. Yaitu manusia memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah. Iya. Dari kelompok 2, Yeremia 29 ayat 11. Silakan dibacakan ayat Alkitabnya, kemudian jawabannya. Desri. Siapa Yeremia? Kelompoknya siapa? Reza. Ya, nomor 3 saja kalau begitu. Iya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jawabannya? Yohanes 3 ayat 16, buktinya yaitu tentang nilai keabadian di mata Allah. Iya. Kelompok 2, Yeremia. Al tidak boleh begitu, Al. Dengarkan temannya menjawab. Ini kita bicara apa tangkap kakinya Ini saya kasih turun kakinya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jawabannya? Buktinya yaitu Allah mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Iya, dari jawaban anak-anak sekalian itu sudah benar. Jadi, dapat kita simpulkan dari ketiga ayat tadi bahwa kehidupan kita ini berharga di mata Allah karena kita diciptakan dengan baik sebagai bagian dari ciptaannya. Allah memiliki rencana damai sejahtera untuk masa depan kita, dan Allah juga menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan anaknya demi menyelamatkan
Karena kita telah belajar tentang bagaimana bukti bahwa kita disebut sebagai manusia berharga, sekarang ibu mau bertanya. Ya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan terima kasih kita atas hidup yang berharga. Contohnya, taat kepada orang tua, sikap hormat. Siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Desri. Rajin berdoa dan membaca Alkitab, Bu. Ya, lagi? Rajin beribadah, Bu. Ya, siapa lagi yang tahu jawabannya? Tidak mengejek teman, Bu. Iya. Sudah tidak ada? Tidak ada, Bu. Iya. Sekarang kita dapat masuk dalam kesimpulan materi kita saat ini, yaitu hidup kalian sangat berharga di mata Allah karena dijadikan dengan dahsyat dan ditentukan sejak dari dalam kandungan ibu, ketika lahir, saat balita dan sampai bertumbuh menjadi anak-anak pada saat ini. Kalian patut berterima kasih kepada Allah atas semua kebaikan dan kasih Allah dalam hidup kalian. Karena kita telah mempelajari banyak hal tentang mengapa manusia disebut sebagai manusia berharga di mata Allah. Ya, kita sudah mempelajari apa itu arti berharga, kita sudah mempelajari alasan dan bukti mengapa manusia disebut berharga di mata Allah, dan kita sudah juga mempelajari bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kehidupan yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak siapa di sini mau memberikan pendapatnya apa yang didapatkan selama kita belajar materi tadi. Ayo, siapa mau? Ada yang mau? Andri, Bu. Iya, Andri. Iya, Bu. Kita berharga di mata Allah. Ada, Bu. Ada yang lain? Gaby? Tidak tahu, Bu. Please, tidak mendengar tadi tuh, Bu. Tidak mendengar? Itu, Bu. Tidak, Bu. Reza? Tidak tahu juga. Iya, Rizka? Penciptaan manusia sangat indah. Iya, penciptaan manusia sangat indah. Ada yang lain? Ince? Tidak tahu, Bu. Siti? Tidak tahu. Jadi, tadi waktu Ibu menjelaskan mainnya. Iya, ya, oke. Jadi, tadi Alfri menjawab bahwa manusia itu sangat berharga di mata Allah. Rizka juga menjawab bahwa penciptaan manusia itu sangat indah. Jadi, anak-anak kalau ada orang lain yang tanya, mengapa kita berharga di mata Allah? Kita menjawab bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa kita kita dapat melakukan sifat-sifat Allah seperti apa tadi? Mengasihi, adil, sabar, dan sebagainya. Dan di dalam kitab Yeremia tadi yang kita bahas berkelompok itu, bahwa Tuhan menyiapkan kita rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Jadi anak-anakku sekalian, dalam kehidupan kalian, kalau di sekolah kita harus mencerminkan sifat-sifat Allah seperti mengasihi teman. Jika misalnya Rizka tidak mempunyai pulpen, harus dipinjamkan ya. Iya, Bu. Ya, misalnya kalau minta sesuatu kepada mama, lalu mama berkata sabar dulu, kita harus sabar, tidak boleh memaksakan kehendak. Itulah anak-anak yang mencerminkan gambar dan rupa Allah. Baik, sudah paham? Sudah, Bu. Ya, anak-anak, tadi ketika Ibu bertanya hal apa yang perlu diungkapkan sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, lalu
menjawab ya Aldri supaya bintang Aldri juga bertambah. Wah, Aldri tidak ada bintang jawabnya. Iya. Kenapa kita itu Aldri kok karena tidak ada bintangnya? Ibu tadi baca ini masih ada Saya bintang. juga menjawab lagi. Tapi kan waktu ibu baru tanya, kalian tidak memberikan jawaban kalian, cuman Desri yang memberikan